Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar mengenai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Pada pertemuan atau video sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai tahapan proses akuntansi, di mana tahapan akuntansi itu dimulai dari adanya transaksi, dibuat jurnal, kemudian dibuat buku besar, dibuat neraca saldo, dibuatlah jurnal penyesuaian, pada akhirnya nanti akan dibuat ke dalam jurnal pembalik. Pada fokus kali ini, anak-anak akan membuat jurnal umum dari sebuah transaksi. Ya, jadi ada beberapa transaksi nanti kita buat ke dalam sebuah jurnal. Untuk kali ini, karena kita fokus pada akuntansi perusahaan jasa, maka kita akan membuat jurnal umum. Kita akan mengenal jurnal terlebih dahulu sebagai teori pengantar. Yang pertama adalah pengertian. Jurnal adalah sebuah catatan yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi semua transaksi keuangan dalam perusahaan pada waktu periode tertentu. Jadi jurnal itu ada sebuah catatan ya, sebagai tempat untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan pada perusahaan pada periode tertentu. Itu adalah jurnal. Fungsi jurnal itu ada beberapa. Ada fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Fungsi mencatat. Fungsi mencatat itu adalah jurnal digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pada perusahaan. Sedangkan fungsi historis itu adalah fungsi jurnal yang digunakan untuk melihat historis atau sejarah transaksi yang sudah lalu atau sudah lewat periodenya. Kemudian yang ketiga, fungsi analisis itu adalah fungsi jurnal di mana jurnal digunakan untuk menganalisis transaksi keuangan yang ada. Yang keempat adalah fungsi instruktif di mana jurnal digunakan sebagai dasar untuk membuat instruksi dalam sebuah perusahaan. Terakhir adalah fungsi informatif adalah jurnal yang digunakan sebagai tempat atau sumber informasi mengenai transaksi atau pencatatan atau keuangan pada perusahaan. Ini adalah fungsi dari jurnal. Selanjutnya kita mengenal bentuk jurnal. Bentuk jurnal itu ada dua, ada jurnal khusus dan ada jurnal umum. Jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi sejenis atau transaksi secara khusus. Ya, misalnya transaksi pembelian dicatat dalam jurnal pembelian, transaksi penjualan dicatat dalam jurnal penjualan. Sedangkan jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. Apabila kita membuat jurnal umum, apabila kita membuat jurnal khusus, maka jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang belum masuk ke dalam jurnal khusus. Tapi kalau kita tidak membuat jurnal khusus, maka jurnal umum ini nanti berisikan semua jenis transaksi. Ya, kalau perusahaan jasa, pada kesempatan kali nanti kita tidak membuat jurnal khusus, kita langsung fokus membuat jurnal umum saja. Gitu ya. Oke, selanjutnya dalam jurnal umum kita mengenal istilah mekanisme debit kredit. Ya, mekanisme debit kredit ini bagaimana angka-angka itu masuk ke dalam kolom debit ataupun kolom kredit. Ada 5 kelompok akun di sini. Ada aktiva, kemudian kewajiban atau utang ya, ada modal, pendapatan, dan beban. Kita fokus ke dua kolom ini ya, kedua kolom ini saldo normalnya nanti. Ada penambahan dan pengurangan. Ini maksudnya kolom penambahan itu adalah ketika dia bertambah nilainya, kalau pengurangan ketika nilainya berkurang. Kita lihat saja langsung, misalnya jenis akunnya aktiva. Kelompok aktiva atau kelompok harta itu kan ada akun kas, kemudian perlengkapan, peralatan. Kalau kelompok aktiva semua itu tadi, dia nilainya bertambah, maka kita tulis angkanya di posisi debit. Kalau nanti dia berkurang, kita tulis angkanya dia di posisi di kredit. Selanjutnya, kalau dia utang ya, kalau utang dia bertambah maka kita tulis di posisi di kredit, kalau nanti dia berkurang kita tulis di kolom debit. Kalau modal dia bertambah di posisi kredit, kalau berkurang kita tulis di posisi debit. Kemudian kalau pendapatan kalau bertambah
kita tulis di kolom kredit, kalau dia berkurang kita tulis di kolom debit. Beban kita tulis di kolom debit, kemudian kalau dia berkurang kita tulis di kolom kredit. Ya, ini sebisa mungkin kita wajib hafalkan. Ya, kita wajib hafalkan, kita harus tahu dan mengerti betul kelompok akunnya apa, kemudian nanti kalau bertambah di posisi apa, kalau berkurang di posisi yang mana. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke saldo normal. Saldo normal itu maksudnya adalah saldo dari masing-masing akun ini. Kalau misalnya Aktiva, kalau dia bersaldo, maka saldonya itu ditaruh di kolom debit. Ya, kewajiban kalau dia bersaldo, maka kita taruh di kolom kredit. Itu saldonya ya. Nah, saldo normal ini dia selalu mengikuti penambahan, sama persis. Ya, jadi saldo normal saldo atau saldo normal itu sama dengan penambahan ini posisinya. Gitu ya. Jadi debit sama debitnya, kredit sama kreditnya, gitu ya. Oke. Langsung masuk ke nomor akun sekarang. Kita mengenal nomor akun walaupun pada video sebelumnya kita sudah mengenal nomor akun. Saya akan memperjelas di sini ya. Nomor akun itu didasarkan pada kelompok-kelompok akun. Ada 5 kelompok akun, kelompok harta, kelompok hutang, kelompok modal, kemudian di sini ada kelompok pendapatan dan kelompok beban. Nah, harta itu kelompoknya 100-an, dari 101 sampai sekian. Hutang itu nanti kelompok 200-an, dari 201 sampai sekian. Kemudian ekuitas atau modal itu 300-an, dari 301 sampai sekian. Kemudian pendapatan itu 400-an dan beban itu dia 500-an ya. Jadi kita menggunakan sistem numerik ya, berupa angka-angka. Nah, bagaimana maksudnya ini? Maksudnya di sini ada akun-akun ya, ada akun kelompok Aktiva atau harta, ada akun kas, bank, piutang, tanah, bangunan, mesin. Itu nanti nomor akunnya adalah di sebelumnya ini ya. Misalnya kas, nomor akunnya adalah 101, bank itu adalah 102, piutang itu 100, 103. Kemudian misalnya hutang, itu ada hutang bunga itu 202, hutang bank 211. Kemudian modal, itu modal pemilik itu 300, 301. Gitu ya. Sampai nanti di bagian pendapatan itu 401 dan beban itu 501 sampai sekian tadi. Itu adalah nomor-nomor akun yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom referensi dalam jurnal umum. Pertanyaannya, bagaimana ternyata di jurnal umum muncul akun yang di sini belum ada? Kalau di jurnal umum muncul akun yang di sini belum ada, maka kita tulis sendiri. Misalnya pendapatan bunga. Di sini kan belum ada ya, belum ada tertulis. Maka kita tambahkan pendapatan bunga, nomor akunnya berarti 402 gitu. Kemudian misalnya ada lagi beban perlengkapan ada misalnya beban air. Di sini beban air belum ada, misalnya menjadi 506 gitu ya. Jadi menambahkan nomor akun sendiri, yang penting kelompok akunnya tetap sama ya, kelompok Aktiva, hutang, modal ataupun pendapatan dan beban. Gitu. Ini adalah akun dan nomor akun. Selanjutnya kita akan langsung saja membuat jurnal umum. Pada kesempatan kali ini ada sebuah contoh soal di mana pada bulan Januari itu perusahaan Pak Wahyu melakukan transaksi sebagai berikut ya. Ada transaksi dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 20 Januari. Transaksi-transaksi ini ada, kita buat ke dalam jurnal umum. Bentuk jurnal umum itu seperti tabel di bawah ya. Kita pertama menuliskan judulnya dulu, jurnal umum perusahaan Pak Wahyu. Kemudian kita buat tanggalnya ya. Ada tanggal, ada kolom tanggal di sini, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tanggal ini untuk mengisikan tanggal-tanggal transaksinya. Kemudian keterangan itu untuk mengisikan akun-akun yang muncul pada transaksi itu. Ingat ya, keterangan itu untuk mengisi akun-akun, ya, berisikan akun-akun. Ref itu untuk berisikan nomor akunnya. Debit dan kredit di sini nanti untuk mengisi kolom untuk mengisi angka-angka yang muncul pada transaksi di atas ya. Langsung saja kita buat ya. Transaksi pertama itu ada tanggal 3 Januari ya, tanggal 3 Januari kita tulis judulnya dulu. Kita tulis tanggalnya dulu, yaitu tanggal 2021 Januari
2021 bulannya Januari tanggal 3. Ya, tanggal 3. Kemudian kita lihat Pak Wahyu sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang sebagai modal sebesar 20 juta. Ya, dia menyetorkan uang ya, sebagai modal. Berarti muncul akun di sini. Akunnya nanti yang muncul adalah karena menyetorkan uang, berarti uangnya masuk ke perusahaan. Berarti kalau uang masuk, berarti kasnya bertambah. Kita tulis kas di sini. Kas, ya, kas itu posisinya di debit, ya, debit karena bertambah. Kita lihat di mekanisme tadi. Aktiva kan, kas kan masuk aktiva, berarti kalau bertambah dia ditulis di debit, di kolom debit. Berarti ini kas di kolom debit berapa? 20 juta. Oke. Selanjutnya, menyetor modal ini sebagai menyetor uang ini sebagai modal awal, maka muncul akun modal. Ya, muncul akun modal. Modal di sini nanti kita lihat modal. Modal itu kalau bertambah di kredit. Kan modalnya bertambah ya, berarti di kredit. Karena dia di kredit, maka saya tulis menjorok. Modal. Ya. Modal, kemudian angkanya kita tulis di kredit yaitu 20 juta. Kemudian referensi, kita lihat kas itu referensinya berapa, nomor akunnya. Kas itu adalah 101. Kita tulis 101. Kemudian modal itu berapa? Modal pemilik 301. Oke ya, selesai tanggal 3. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 6. Langsung saja kita tulis 6 di bawahnya, tanggal 6. Membeli perlengkapan secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai. Untuk lebih mudahnya, kita tulis saja di sini, berarti membeli perlengkapan ya. Maka muncul akun perlengkapan di sini. Ya. Muncul akun perlengkapan. Kemudian secara tunai berarti berhubungan dengan uang. Kalau uang itu berarti berhubungan dengan kas. Gitu ya, berhubungan dengan kas. Nah, di sini perlengkapan dengan kas. Kita lihat perlengkapannya bertambah atau berkurang. Perlengkapannya itu dia bertambah karena membeli baru. Maka kalau perlengkapan dia masuk di aktiva. Aktiva bertambah ditulis di debit. Ya, maka kita tulis di sini perlengkapan nanti adalah debit. Berarti kasnya otomatis di kredit. Ya, berarti kita pindah ke sini ya. Perlengkapan pada kas ya. Kasnya menjorok karena dia posisinya di kredit. Angkanya berapa? Angkanya adalah 800.000 di debit dan 800.000 di kredit. Itu ya. Kita lihat kemudian nomor referensi. Kalau kas tadi sudah 101 ya, sama dengan di atas. Perlengkapan berapa? Kita cek dulu. Perlengkapan. Perlengkapan itu adalah 105. Kita tulis di sini 105. Selanjutnya tanggal 7. Kita tulis tanggalnya tanggal 7. Membeli peralatan kantor 1.800.000. Pembelian ini dibayar 1 juta, sisanya dibayar bulan Februari. Berarti di sini membeli peralatan kantor. Berarti muncul di sini nanti adalah akun peralatan. Peralatan ya, muncul akun peralatan. Dibayar 1 juta, berarti dibayar 1 juta itu berarti kas. Ya, kas ya. Kas, kemudian sisanya dibayar kemudian. Berarti sisanya nanti adalah utang. Gitu ya, muncul akun utang ya. Kemudian kita lihat lagi peralatan. Karena membeli peralatan berarti peralatannya bertambah. Peralatan itu masuk di harta. Berarti kalau bertambah kita tulis di debit. Kas ya, kas itu kan masuk juga di harta, tapi kasnya berkurang ya karena untuk membayar ya 1 juta. Berarti kasnya kita taruh di kredit sesuai dengan mekanisme tadi ini. Kalau aktiva berkurang maka ditulis di kolom kredit.
kas di kredit, kemudian utang, ya. Utang itu kan berarti bertambah ya, karena utang perusahaan bertambah. Kita lihat utang. Utang itu kewajiban, bertambah di kredit. Berarti kita tulis nanti utangnya juga di kredit. Ya, gini ya berarti ya, peralatan pada kas dan utang. Kita tulis peralatan, kas, utang. Oke. Baru kita masuk, peralatan angkanya berapa? Peralatan itu yang bertambahnya adalah 1.800.000. 1.800.000. Lebihan. Oke. Selanjutnya, kas itu kan membayarnya 1 juta, berarti kasnya berkurang 1 juta. Di kredit ya, di kredit 1 juta. Kemudian utang itu nanti sisanya ini berarti 800.000. Gitu ya. Jadi posisi debit dan kredit itu seimbang. Debitnya 1.800.000, kreditnya di sini juga nanti totalnya 1.800.000. Ya. Lah, referensinya berapa? Peralatan. Kita cek dulu nomor referensinya. Peralatan itu masuk di kelompok harta ya. Peralatan itu 116. 116. Kemudian kas itu 101. Utang itu adalah 201. Kita cek utang itu adalah 201. Selanjutnya tanggal 15. Ya, tanggal 15. Kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 15. Membayar beban sewa kantor untuk bulan Januari 2 juta rupiah. Ya, jadi membayar beban sewa kantor berarti muncul akun di sini ya, muncul akun beban sewa. Ya, beban sewa. Kemudian karena membayar itu berhubungan dengan kas, berarti muncul akun kas di sini. Beban sewa karena membayar berarti itu beban sewanya bertambah. Kita lihat kalau beban itu bertambah, maka kita tulis di kolom debit. Ya, nah, berarti ini di debit, beban sewa itu di debit. Kemudian kas itu nanti di posisi di kredit berarti. Oke. Ya, jadi beban sewa di debit dan kas di kredit. Kita masukkan debit dulu ya. Jadi penulisan ini selalu debit dulu. Debit dulu baru nanti di kreditnya kita tulis. Debit mepet garis, kalau kredit dia menjorok ya. Di sini ada beban sewa pada kas ya. Angkanya berapa? Kita tinggal masukkan saja, beban sewanya 2 juta. 2 juta. Kasnya juga 2 juta. Kas itu nomor referensinya adalah 101. Kalau beban sewa kita cek dulu. Beban sewa itu berapa? Beban sewa. Belum ada ya. Beban sewa itu berarti kita masukkan nanti 514. Ya, di sini di bawah sini. 514 beban sewa. 514. Oke. Selanjutnya tanggal 15 sudah selesai. Kita masuk ke tanggal 18. Tanggal 18. Tanggal 18 ini muncul akun Pak Wahyu selaku pemilik perusahaan mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi. Berarti di sini muncul akun kas ya, karena modalnya uang perusahaan diambil, yaitu kas. Kasnya berkurang bertambah? Berkurang. Kas berkurang itu selalu di kredit. Ya, kasnya di kredit, kas berkurang itu. Karena masuk di aktiva ini ya, aktiva berkurang di kredit. Selanjutnya setelah kas muncul akun apa lagi? Mengambil sebagian modal, berarti masuknya di prive. Ya, masuknya di prive. Berapa prive-nya itu debit atau kredit? Prive-nya kan di sini bertambah ya. Prive itu nanti bagian dari modal ya. Prive itu bagian dari modal. Kita lihat modal bertambah itu berarti kelompok modal ya bertambah masuk di kredit.
Karena di sini privé, untuk khusus privé itu nanti dia kebalikan dari modal ini tadi, ya. Dari ini tadi. Berarti privé itu nanti berarti dia masuk di debit. Ya, karena kasnya sudah dikredit. Langsung saja angkanya kita tulis kas, karena privé dulu ya, berarti privé pada kas. Angkanya berapa? Ya, angkanya adalah 1 juta rupiah. Kita tulis 1 juta di debit dan 1 juta di kredit. Ya, ingat ya, privé dulu pada kas, ya. Privé karena kasnya di kredit, otomatis privénya nanti di debit. Kasnya nomor akunnya berapa? 101. Selanjutnya untuk privé nomor akunnya adalah 302. 302. Oke ya. Selanjutnya untuk tanggal terakhir, tanggal 20 menerima pendapatan jasa konsultasi sebesar 5 juta rupiah. Menerima pendapatan jasa, berarti muncul di sini pendapatan jasa pada kas ya, karena menerima uang berarti kas. Kasnya menerima uang, berarti kasnya ini bertambah, berarti masuknya di debit. Sedangkan pendapatan itu otomatis dikredit karena kasnya sudah di debit. Kita lihat pendapatan ya, itu nanti kalau bertambah di kredit. Itu ya, berarti betul. Kita tulis di sini debitnya ada kas, berarti kas dulu kita tulis pada pendapatan jasa. Kemudian angkanya berapa? Kita cek, tanggal 20 itu adalah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Oke, 5 juta sudah kita tulis di debit dan di kredit. Kemudian kita lihat nomor akunnya. Kasnya itu adalah 101. Kemudian pendapatan jasa, kita cek pendapatan jasa, nomor akunnya adalah 401. Oke. 401. Oke. Selesai ya, terakhir tanggal 20. Jadi inilah jurnal umum dari perusahaan Pak Wahyu ya. Untuk penyelesaiannya anak-anak bisa tulis bukan keterangan ya, ini apa namanya, langkah-langkahnya bisa tidak, atau mungkin anak-anak langsung saja menulis. Kalau sudah terbiasa, anak-anak langsung menulis ke dalam kolom jurnal umumnya gitu ya. Nah, sebagai tugas ya, sebagai tugas anak-anak diminta ya untuk membuat jurnal umum ya. Membuat jurnal umum ya, untuk membuat jurnal umum dari transaksi-transaksi dari perusahaan Ibu Linda. Ini ya, jadi ada transaksi dari tanggal 1 Maret ini Bu Linda mendirikan perusahaan, kemudian 4 Maret sudah mulai transaksi sampai tanggal 31 Maret. Nanti ini anak-anak diminta untuk membuat sebuah jurnal umum. Gitu ya. Selamat mengerjakan sebagai latihan mandiri. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.